Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Diawali dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian hukum bacaan alif lam syubbiha bisyamsiyah. Terdapat juga hamzah wasol, kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena hamzah kotoknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat badal, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terdapat alif fariqoh atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Dan kalau kita lihat, di sini terdapat wawu sukun bertemu dengan wawu yang seharusnya terjadi hukum bacaan idgham mutamatsilain. Tapi karena terjadi mat sebelumnya, maka idgham mutamatsilainnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil mat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kembali waw huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kalau yang sebelumnya terjadi takhallus bil mat, ini terjadi takhallus bil hadfi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengikuti kuliah tajwid atau sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah. Insyaallah di sana kita bisa membahas secara tuntas. Kemudian terdapat lagi alif fariqoh atau alif zaidah, alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah, alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodoknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian bawah. Mim huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya sukun, maka terjadi hukum bacaan qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Kemudian karena ro-nya berharokat dhammah tain, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Karena ro-nya berharokat dhammah tain atau tanwin bertemu dengan huruf goin yang keluar dari tenggorokan bagian atas,
maka terjadi hukum bacaan idhar halqi. Bunyi tanwin atau bunyi n-nya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian, ghain yang berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi bacaan lin. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, karena ro-nya berharokat dhammah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ada dua mim yang keluar dari bibir, karena mim yang kedua sukun bertemu dengan huruf nun, yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian, nun yang berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi, karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup penjelasan qira'atut tajwidil Quran pada surah At-Tin ayat 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.